Halo semua, kali ini ketemu lagi dengan saya, Eki Manjaya. Kali ini saya akan berbincang, berbagi pengalaman tentang kritik film dan kajian film. Saya sedang menunggu Erik Sasono sebentar. Ya, ini dia nih. Bentar ya. Oke. Ya, kebetulan kita Ya, pernah berdua kolaborasi. Erik Sasono. masuk. Eki, Bang Eki. Sebentar. Ya, gimana gimana nih? Oke, Aman. baik-baik. Ini dingin lagi nih, Ki, di UK. Eh, Seharusnya udah masuk spring kan, menjelang summer, tapi ya. ternyata dingin lagi. Waduh, Anak tropis nggak kuat. asik. Emang begitu ya? Emang Iya, kalau di Inggris pertama kali awal-awal gue dibilang Inggris itu punya cuacanya sendiri satu satu apa? Satu hari bisa ada 4 cuaca. iya, memang bisa salah kostum berkali-kali di sini. Saltum ya betul. Iya, iya, iya. Saltum. Da- Apalagi da- musim-musim kayak gini nih ya, ada matahari kita sangka Nah, itu panas, dia ternyata tuh. tiba-tiba berubah Menipu. langsung. Ya, jadi menipu gitu. Oh, Mm-mm. panas matahari ini. Begitu keluar dingin. Iya emang. Mantap. Oke, kita mau Oke ngomong apa oke. sih ini sekarang? Iya. Dari kritik Sebetulnya mau film, ngomong apa? dari kritik film ke doktor kajian film sih ya dokter. Dokter Iya. Erik Sasono nih. Dokter. Dokter Sasono. Iya dokter. Dokter Iman Jaya. Kita tadi waktu kita membahas ini ya, kita kepikiran lu yang ngomong ya. Kita serius amat sih soal Iya, film. oh, emang kita serius banget soal film kayaknya. Kayak sepenting itu gitu soal film. Hampir 20 tahun ya Ki kalau ente ya nulisnya. Dari Iya, tahun saya kalau bisa secara dari tahun berapa? profesional tahun 2000 itu kan pertama kali kerja sebagai reporter di astaga.com. Pertama kali Hmm. nulis apa Oke. ya waktu itu kan disuruh-suruh wah coba liputan ini apa preview apa gitu. Jadi tahun 2000 lah ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau itu ya 2005 kalau nggak salah ya. Iya, nulis sendiri mulai 2005. Tapi sebetulnya kalau soal film dulu kan mungkin Hikmat pernah cerita juga di pertemuan waktu rumah film itu ya. Bahwa Oh iya, iya. awalnya dari awalnya bikin acara sama dia di radio. Dulu kan Hmm. gue nulisnya macam-macam ya, nulis soal politik, soal perkotaan, soal persoalan perempuan misalnya. Banyak juga. Terus akhirnya tahun 2005 sih yang memang baru pertama kali diterbitkan. Akhirnya Wih. terbit kan tahun 2005 itu Ya, gitu. itu kayaknya 2005 itu tahun tonggak pertama ya buat buat lo ya. Bisa dibilang gitu ya. Pertama kali terbit kan dulu di layar perak. Nah, nanti ini satu Iya. yang bisa kita omongin juga sebetulnya. Berarti lo Pertama kali itu di layar perak. Sebelumnya kan udah dimilis di forum-forum online gitu ya. Tapi kemudian akhirnya di layar perak dulu Indomovie ya? itu tentang Indomovie gitu. Milis-milis. Indomovie ikut juga, ikut milis Iya. Indomovie, ya semua segala macam lah pada zamannya ya. Gitu. Nah, Iya, 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 iya. itu layar perak Nah, tentang ini Ki, tentang Eliana itu yang pertama terbit. hmm. Kalau nggak salah Mm-mm. itu Farisal Lacuba ya yang punya Ya, Verset lah coba. Ya, sekarang dia sutradara ya, sutradara film mantan-manten dan mantan-mantan. sebagainya. Nah, Iya, iya, iya. jadi 2005 itu kalau nggak salah lu menang lomba kritik film DKJ sekaligus FFI Hmm, ya. FFI menang yang waktu itu gua FFI. adalah salah satu nomininya dan kita Oh, berdua di apa nggak enak itu tahun 2005 nggak kenal siapa-siapa terus apa namanya karpet merah gitu ya red carpet iya, terus iya, duduk bareng iya. ingat kan? Heeh. Iya, iya, masa itu bener tuh. Masa-masa FFI ya. Dulu itu sebetulnya aneh FFI ngasih Piala Citra untuk kritikus film kan. Karena sebetulnya nggak ada sejarahnya.
Kalau diinget-inget kan sebelumnya nama pialanya Haidi Rahman. Hmm. Terus udah gitu tahun 2004 itu pemenang pertama Beriredana. Tulisan dia di Kompas. Terus sesudah itu ya gue yang menang 2 kali, Ya. 2005 2006. Sesudah itu nggak ada lagi. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya ada kesalahan tuh bahwa Piala Citra untuk piala untuk kritikus film sih menurut gue ada kesalahan, tapi kayaknya entah gimana lah, nggak ada ralat, nggak ada apa-apa juga, dan bahkan nggak dicatat juga sih kalau misalnya inget beberapa kali FFI ada daftar pemenang Piala Citra, Nggak kritikus ada. film nggak dimasukin. Iya, Dan kayak itu gitu. lo termasuk yang paling banyak piala citra yang dibalikin waktu MFI ya, tahun 2007 ya. Tahun Balikin dua. 2007 ya dua lah ya, yang cuma punya dua. Nggak, Itu sama Antahud. Antahud juga dua yang oh, dibalikin. mantap. Waktu itu. Tapi ya beda lah. Beda lah. Kalau kata JB Kristanto, apa, kritikus film tuh pariah ya dalam dunia dunia industri film. Lari. Lari. Eh, Kayaknya tapi emang karena kayaknya gue nggak menganut sistem kasta, bodo amat gitu. paria dalam arti kita kayaknya dalam hidup kita ini untuk kritik film gitu ya. Kayaknya Hmm. bukannya dapat duit ya, dapat duit sih iya, tapi kan nggak terus ya, maksudnya sebagai freelance ya. Tapi kita Ya. sering keluar duit ya, kayak itu ya. Iya sih. Pengalaman gimana Ki? Keluar duit gimana? Ya rumah Kalau film ini misalnya, sebagai rumah film kritikus. kan, Oh iya, ya rumah kan film gue ya. ke Berlinale sendiri, Rotterdam sendiri gitu kan. Betul, betul, Waktu betul, waktu betul. waktu jadi wartawan kan memang ada dananya kan ya, bang, itu tugas kita Iya, kan. iya, Tapi kan gue sampai iya betul. 2002 di Astaga, dari 2002 terus setelah itu freelance. Nah, Hmm. termasuk itu layar perak itu sangat membantu gue ya, karena kan Oh iya, iya, oke. itu nggak Hmm. cuman website tapi sebuah, nanti kita suatu saat kita bahas khusus lah soal Kine 28 Bisa, dan bisa. itu ya, waktu itu kumpul-kumpul semua filmmaker gitu. Kayaknya cuma kita berdua yang Ya, ya. kritikus atau yang ngulas. Enggak, dulu ada Bobby Batara gitu ya. Datang Ada Bobi sekali-sekali. Batara, betul, Ada wartawan betul, film juga ya. Gitu kan. Tapi ya, betul, betul. Heeh. tapi di situ melihat film-film Sebetulnya, pertama Hanung, film-film pertamanya Edwin itu, terus juga apa, layar pendek gitu ya. Itu ada Anton Junaidi, ada Salman betul, Aristo, betul. banyak orang ngumpul di Ya, situ ya. ya, Elena juga betul. di situ kan. Waktu konferensi Apanya? pers. Waktu Oh iya, betul, launching, ya gitu. betul. Jadi, Ya, sebetulnya bisa dibilang layar perak itu kayak kita hidup di zaman transisi ya antara media cetak sama media online ya pada hmm. waktu itu. Media cetak kan gue sendiri dapat kesempatan nulis di Kompas waktu itu. Oh, Tapi itu sebetulnya menarik. tulisan gue di Kompas itu Hmm. berasal dari tulisan layar perak. Oh gitu. Jadi, jadi waktu itu sempat ketika film itu muncul, oh anjing. Eh, Waktu tulisan Banyu Biru muncul, gue melakukan riset, terus menulis tentang tentang Banyu Biru, 40.000 karakter di layar perak, panjang banget lah. Terus udah gitu rupanya siapa namanya Mas JB Kristanto membaca itu dan meminta untuk ditulis Oh. dalam bentuk untuk di Bentara. Dulu Kompas masih punya rubrik Bentara kan, Enak banget tuh, rubrik panjang kan. yang Panjang ya banget. itu 12.000 kata waktu itu Ki. Wih. 10.000 tuh Adalah 12.000 dan satu halaman. Jadi kesannya hebat banget dan gagah banget tuh sebetulnya. selain Nah itu jadi itu pantau ya, tapi masa-masa itu ya. bayangan gue masa-masa itu tuh masa-masa kritikus tuh kayak institusi gitu loh. Pada waktu itu karena satu halaman, terus Kompas pula yang pembacanya ratusan ribu gitu ya. Oh ya, Mungkin Bentara ya. akhirnya jadi kayak tiba-tiba habis nulis itu si produsernya nelpon, komentar gini. Jadi ada faktor itu juga, nggak tahu kalau sekarang Kalau kan kalau makin Tempo lama pernah ada makin layar. kecil ya ruangnya ya. Betul, betul. Kalau Tempo tuh layar. Gue pernah nulis waktu pulang dari Sundance 2011. Gue nulis dong, jadi nulis ada tiga halaman, tiga tulisan lah ya. Nah, tapi nggak satu panjang gitu, kalau nggak kayak lu. Kalau lu kan Enggak. kadang-kadang Itu judulnya, ya, judul-judulnya kan agak-agak itu ya, agak-agak apa? paradoks gimana gitu ya. Baju yang takut air, Oh iya, iya. Black Mamba yang tidak hitam, ya kan? Oh iya.
Iya ya, itu Sampai sebetulnya tradisi yang ngikutin ini sih, ngikutin ngikutin tempo ya, hmm, dengan judul-judul yang catchy gitu ya. Sebetulnya Tempo atau Gatra dulu sempet kan yang dipegang oleh, dan Forum Keadilan ya. Kalau gue hmm, pribadi ya, karena ya Helela Hudori, kemudian Krisnadi Yuliawan dan Akmal Nasri Basral di Gatra, sama Yusi Parayanom. Nah, di oh Forum gitu, Keadilan, jangan lupa Yusi itu salah seorang pengulas film yang sebetulnya sangat mumpuni. Tapi betul. kemudian Paman Yusi bertekad untuk mengurus penerbitan buku Banana dan novel, dia nggak lagi. Kita kehilangan sebetulnya karena Iya, iya. Paman Yusi, Yusi menurutku salah satu yang sangat lihai dan mumpuni dalam membahas film gitu. Kalau ente sendiri sempat ini ya, gantian Ki tanyanya Ki. Iya malu gue. Ini kita kayak Sesudah, zaman dulu sama Edwin dan Joko Anwar dulu loh ya di Roma Film kan tanya-tanyaan. oh iya benar, benar, benar. Iya waktu itu kan awalnya mau wawancara tapi ternyata malah Di diminta wawancara. sama mereka untuk iya jadi tanya jawab tiga pihak gitu. Karena Gue mereka cerita merasa sebentar. perlu juga. Ah iya cerita Wak- gimana Ki Waktu di. waktu Mm, tilas kritik, waktu tilas kritik di Jogja, di JAV itu di launching, itu mahasiswa mm, gue yang magang untuk Palari, magang untuk Edwin dan Mbak Dede, itu nanya-nanya gue, padahal bukunya waktu itu belum jadi kan. mm, Baru jadi itu doang, apa mock up doang. Apa mm, namanya? mm. Baru jadi satu buku lah gitu ya. Tanya, "Entah dong tilas kritik." Karena gue pikir-pikir, wah ini mungkin gara-gara ada tulisan itu wawancara interaktif itu sama lu. Oh, Terus juga wawancara, oh, ternyata si siapa namanya kayak Rini, Asmayani Kursrini, nulis tentang film tesisnya dia. Tesis oh S2. oke. Itu kayak gitu. Jadi, Oh, oh. oh, wah asik juga kita rumah film dulu ya. Jadi itu. Oke, silakan tanya. Ya, Iya dulu kan seperti Astaga ya Ki. ya. Sempat di Astaga, terus sampai akhirnya serius dan nerbitin buku A to Z itu gimana Ki? A to Z tuh A to Z film Indonesia. Itu awal-awal ya untuk sesudah Iya. reformasi buku tentang film sebetulnya. Itu kan kumpulan tulisan Ya. E to Z, terus kemudian layar Persia juga itu kumpulan tulisan. Nah, E to Z itu kumpulan rata-rata dari Astaga kan. Jadi ternyata Astaga itu punya yang namanya kanalnya itu lifestyle, Astaga lifestyle gitu kan. Hmm. Terus itu macam-macam. Awal-awal gue masih macam-macam tuh, masih ngurusin musik. Kalau musik kan gue suka konser segala macam. Tapi juga ngurusin kuliner, gitu-gitu ya, Hmm. liputan seni gitu-gitu. Tapi lama-lama berubah, ada Astaga layar. Gue sama Ibe dia, Indrapati. Terus Ya. Ibe itu lebih ke Hollywoodan, sementara gue lebih ke festival-festival. Waktu itu G-Fest ya kan, mulai segala macam. Terus gue nulis-nulis lah, film Iran lah, film apa gitu. Terus gue kumpulin lah itu iseng-iseng. Terus gue minta tolong. Nah, menariknya jadi wartawan itu kan kita bisa kenal sama wartawan dan sama kritikus, kemudian juga kenal sama filmmaker ya kan. Iya, Termasuk iya. Joko. Joko waktu itu masih di Hmm. Jakarta Post. Jakarta Post Iya, terus iya, iya. terus kemudian jadi itu kan 2005 itu kan Janji Joni. Terus bukunya terbit gitu kan, gak lama setelah Jatuh Joni kalau nggak salah. Terus gue minta buat di MP Book Point kalau nggak salah. Mau dong Oh di. iya. Nah terus komentarnya Joko itu menarik tuh. Ini mah bukan E Hmm. to Z karena itu bukan gue kan. E to Z itu bukan gue yang Oh, gitu. Ini mah E to R kali atau R to S. Iya kan? Oh iya bener juga ya deh. iya, iya, iya. Tapi ya lumayan lah. Sampai akhirnya ada yang bilang sampai sekarang sih yang bilang ya bukan udah nggak saatnya lagi lo itu buku kumpulan tulisan ya bener juga sih. Tapi ya Hmm, sekarang nggak hmm, apa-apa lah. hmm, hmm. Tapi kan lumayan lah menjegal kan itu edited collection naik dikit Ya, lah. ya kemudian. Iya. Jadi itu waktu itu sebetulnya Bunga Rampai ya si A to Z untuk film Indonesia itu Kumpulan ya. terus ya karena gue nggak ada kerjaan atau terlalu rajin gue kumpulin yang temanya sama yang apa sama gitu lumayan datang banyak tuh itu lumayan Oh ya iya, gitulah iya. buat Penerbitnya mas Mizan ya waktu itu ya iya kayaknya atau karena di apa? Poin Dari, ya ya kayaknya betul ya ya. Mizan atau Ya, ya. itunya anak perusahaannya gitu Iya, 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 iya. nah Iya. berikutnya Hmm. Sinema dan Gelanggang itu tahun berapa tuh
ya, waktu lo bikin. Oh Terus, iya, Sinema dan Gelanggang itu tahun 2007. Jadi hmm, kan waktu itu gue ingat peristiwanya adalah pada saat ada festival film di tim. hmm, Ini ininya anak Jakarta ya. Kita sebagai anak yang tinggal di Jakarta terekspos sama International Film Festival gitu kan. Dan hmm. saat itu eh, gue jadi salah satu juri rasanya. Kalau nggak salah sama Oh, Chalida akhirnya, dan Alexis Tioseko almarhum. hmm, Gue jadi juri, terus di sana ngobrol-ngobrol, ketemu dengan salah seorang anggota juri lain, orang Indonesia yang bilang bahwa dia dapat project dari Yayasan Kalam untuk menerbitkan sebuah kumpulan tulisan tentang film Asia Tenggara. Terus gue hmm. bilang udah siapa aja yang ada, belum ada sama sekali, yang udah komitmen uh, belum ada juga gitu ya. Oh, akhirnya udahlah karena emang butuh ini juga ya, butuh kredensial dan sebagainya, ya udah deh gitu kan. Gue pikir pertama kali nih ngedit volume gitu, akhirnya kontaklah beberapa temen. Kebetulan ada yang udah punya waktu itu kan, kayak John Badalu, Lisa Bona, terus dari Hmm. mereka dapat juga nama-nama lain seperti waktu itu Ben Slater di Singapura, Wis, Hasan Abdul Muthalib, wah, uh, tambah. terus di Malaysia, terus ternyata juga Mas Budi berminat untuk ikut, Hmm. Mas Budi Irawanto dari Jogja berminat untuk mau sumbang tulisan. Ya udah akhirnya kumpulin dengan Yayasan Kalam. Waktu itu bekerja dengan uh, Eko Endar Moko Hmm. yang jadi pimpinan proyeknya. Dua Terus bahasa deh. akhirnya bisa jadi. Awalnya niatnya dua bahasa, tapi kemudian dan kita udah siapin dua bahasa, naskah dengan dua bahasa, tapi akhirnya hanya yang terbit hanya bahasa Indonesia Hmm. waktu itu. Launchingnya di tim, itu bagian dari funding Yayasan Kalam, uangnya dari Hivos kalau nggak salah, uangnya dari Hivos. Akhirnya berhasil lah buku itu terbit, ada Hmm. diskusi dan itu juga bisa dibilang baru pertama kali ya ada ya pada masa itu masa-masa di mana film belum jadi perhatian sebegitunya Ki ya, awal-awal Ya, 2000-an ya. itu kan, Ya, kenapa ya? sampai itu 2007. Kapan ya Kenapa? kapan film menjadi hal yang dipertimbangkan? Menurutku sih ini kaitannya sama, emang pertama film kan bukan tradisi intelektual di Indonesia ya. Kalau perhatikan bukunya Misbah Yusabiran gitu ya, Hmm. bikin film di Jawa dan beberapa buku tulisan-tulisan beliau yang lain, selalu ada upaya untuk mengangkat peran kaum intelektual di dalam film, mulai dari penyebutan nama Des Alwi, menteri satu saat dia jadi menteri kan, kemudian keterlibatan wartawan seperti siapa namanya yang nulis Terang Bulan dan sebagainya, itu kan wartawan, terus Ya, keterlibatan Akagani dan sebagainya di dalam film, karena film kan dianggap hiburan yang glamor banget. Nah, itu tradisinya ya. memang tidak ada yang pertama. Oh iya Terus kita betul. kan juga mulai nulis tuh pada masa formative years kali ya, industri Benar. kita ya. Iya iya. Kita juga kan aspiring filmmakers dulu Ki, awal-awal 2000-an kan. Lu kali lo bikin brownies lo bikin macet lo sama Tillman Brothers. Ya asik. Ki di filmmaker zaman dulu. Jangan lupa kalau saya nulis brownies memang. Asik. Eh, kalau Nuran Empat Wibis, sisi empat sisi kalau gimana? Nuran Wibus, empat sisi iya, empat sisi juga bikin tahun 2004. Ya dong. Anjas Mara tuh kata Hikmat betul. Bukan ini Anjas Mara sebagai bukan penulis. Anjasmara. Anjasmara dua dunia film. Kalau ini yang nama nama pulaunya itu jadi tiga itu Sawoba, Sarun kalau nggak salah namanya. Lupa. Sairun, Sairun. Sairun ya, dia wartawan dan itu diangkat banget fakta itu oleh Misbah Yusabiran bahwa ada loh intelektual yang mau ikut di dalam dunia film. Nah Karena ini kan jadi, karena iya bener-bener karena waktu gue nonton lagi-lagi krisis Usman Ismail itu dia kayak self mockery gitu ya, maksudnya memang jelek banget orang yang terlibat dalam film itu jelek karena akan menyesatkan, akan pokoknya dunia malam, dunia nggak bener lah gitu, emang begitu emang saat itu. Tahun itu kan betul, betul. lagi-lagi krisis kan tahun itu emang sangat kuat gitu.
betul. Dan itu dibantu juga Ki, dibantu sama Usmar Ismail ya, yang sebagai pemilik nightclub kan. Iya. Dan itu jauh lebih besar gitu, bahwa Usmar Ismail pemilik nightclub, Usmar Iya Ismail betul. pemilik nightclub, Nightclub meskipun dia pertama, anggota Les Bumi. Iya, nightclub pertama. nightclub pertama di Indonesia. Iya. Betul. Jadi semacam apa ya? Jadi kesannya memang glamor, sesuatu yang sifatnya modernis, dan modernis kan waktu itu kesannya adalah dekaden ya, dekaden Iya. gitu. Orang Islam tidak mau masuk ke dalam dalam apa? Bioskop gitu kan segala macam. Hmm. Ada orang Tapi Islam lagu, dalam pengertian. Ya itu kan gambarannya ini, gambaran siapa namanya? Gambaran Hairul Umam waktu ke wawancara Ki tahun tahun berapa dia bilang? wih, wawancara Hero Bang. Ya waktu tentang film Al Kautsar muncul, dia bilang banyak orang-orang Islam yang datang ke bioskop dan merasa bingung karena merasa kayak salah ruang gitu. Untuk pertama kalinya orang-orang yang memang ingin menonton film yang judulnya judul ayat Al-Quran gitu. Oh iya, Kayak gitu Kautsar. ternyata. Al-Kautsar. Ya gitulah. Ini ada Nah, beberapa kalau, pertanyaan. Kita nanti dulu apa ngobrol dulu nih? Ngobrol sebentar. emang ada agenda ngobrol yang tajam? Enggak, maksudnya ini ada Kalau beberapa nggak ada kita jawab-jawabin aja. poin asik. Kita kan belum ngomongin kajian film. Apa kita Belum, jawab? mungkin akan masuk ke sana ya. Oke. Sambil ngejawab ini ya. Ini ada dari. Ntar gue cari yang pertanyaan. Silakan Boleh. tanya ya. Dalam nih Yulia Supatmo, dalam 5 tahun terakhir sudah ada film Indonesia yang paling eksepsional, siapakah dan kenapa? Terus yang kedua, sama nih, kadang screenwriter kita terasa belum sejago screenwriter luar untuk bangun story. Setuju kan? Tuh. Tapi nggak terlalu nyambung sama tema kita, tapi mau jawab nggak nih? Terserah sih. Terserah sih. Kalau yang jauh-jauh, nggak waktu yang jauh apa? Kalau ya maksudnya selama waktu gue di Inggris kan, karena susah link, kecuali jadi juri atau apa, dan gue nggak mau nonton film-film yang bajakan, maka selain link-link itu juri atau yang personal atau DVD ya, gue itunya gitu, kita bikin acara atau bikin diskusi, terutama dengan dengan Ben Murta kan, jadi waktu itu ada Teddy, nah dari situ atau Mas Riri, jadi ya surat meja segala macam, jadi dari situ kan ketahuan bahwa Indonesia itu sudah mulai itulah ya, diakui lah, maksudnya diundang, walaupun KBRI dan Indonesian Studies sih yang sewas kan misalnya, jadi tapi paling nggak diundang, diajak sih gitu ya. Ya, ini aku cerita dikit juga soal workshop Indonesian Cinema di SOAS. Ini kan kita yang kerjakan bersama dengan Tito Imanda dan Ben Martah ya. Ben Martah ya. Dari SOAS. 2013 dan 2015 ya, 2 kali. 2017 kita rencanakan tapi batal, 2019 Ben Martahnya cuti, jadi nggak bisa dibikin. Nah itu awalnya kan Ben Martah itu kan dia memang mengkaji mengenai film Indonesia ya. Buku dia menurutku salah satu buku yang paling bagus tentang film Indonesia, representasi sexuality dan gender dalam Indonesian cinema. Judulnya apa ya? Panjang juga tuh judulnya, lupa. Gender and Sexuality in Indonesian Cinema. Oh, gitu ya, kayak gitu deh. Itu paling empatetik terhadap penggambaran film Indonesia. Nah, waktu itu dia bikin cuma workshop kan, sifatnya sangat apa namanya, sangat cair ya. Ya, paguyuban lah gitu, berbagi. Ya, paguyuban. Sorry. Nah, itu kita ngundang banyak temen ya yang kebetulan memang mengkaji film Indonesia secara akademis ya. Ya. Terus tahun 2013, tahun 2015. Sambil sekalian muter film karena kita pengen nonton film Indonesia juga kan. Ya, itu namanya London Indonesian Film Screening, ya kan? Ya betul. Apa satu itu ya, satu rangkaian dengan apa Indonesia ikon Indonesia kontemporer ya kan? Waktu itu. Ya betul. Jadi biar kumpulnya tuh setiap Oktober waktu itu ya.
waktu itu. Setiap Oktober. Dan Setiap yang Oktober menarik yang kita datang itu kumpul. lumayan ya, maksudnya nggak cuma lumayan. Yang menarik itu dah datang, terus yang dari Eropa daratan deket lah ya, tapi yang dari Indonesia datang, dari apa namanya Amerika gitu-gitu datang semua ya. Ya, Nggak saya sempat ingat Dr. Gerard Sim 2 kali datang. Gerald Smith. Gerard Sim dari Florida Hmm, datang. Jauh-jauh dia mempresentasikan mengenai The Act of Killing yang pertama bareng gue waktu itu. oh iya. Satu lagi dia mempresentasikan mengenai filmnya Edwin, Tactile Cinema. Oh, Hmm. no, bukan. Haptic Cinema dalam filmnya Edwin. Sorry. Haptic, Haptic mirip-mirip soalnya. Cinema, kurang lebih begitu. Ya. Gitu. Ya, terus yang paling deket, yang paling jauh tuh ya dah, terus Ari Purnama dekat ya, Hari Purnama dari karena Groningen. Groningen ya, terus Betul. ya, di Ya, Indonesia Ivon juga banyak, Michalik dari Jerman. Ivon Betul. ya gitu. Dan itu menarik Mm-mm. karena ya kayak ada yang numpang di rumahnya band, ada yang gitu-gitu. Itu paguyuban bener tuh. Ya, betul itu paguyuban benar yang sebenarnya inginnya dipertahankan studi semacam itu. Apa namanya yang sifatnya informal dan santai. Waktu itu KBRI ikut mendanai itu Iya, betul, kegiatan itu. betul. Mm-mm. Sekarang susah ya karena bandnya sekarang udah jadi kajur ya, atau katanya udah nggak lagi, udah Eh, selesai. Sebetulnya tahun lalu pengen juga dibikin tahun 2019, tapi band waktu itu nggak sempet karena aku ikut bikin itu festival film apa Indonesian London Film Festival itu, mini Wah, iya, film iya, iya. festival. Mini film Yang festival. muter 5 film itu, betul Uh, betul. Ya festival itu salah satu tempat belajar kita sebetulnya ya. iya, betul. Mm. Festival. Coba Ki, Liputan, bisa nggak cerita gimana pengaruh festival di Indonesia Ki? pro festival ya, G-Fest lah ya, G-Fest Di dan festival. JAV. Tapi JAV waktu itu kan gue baru 1-2 kali datang. Kan Mm-mm. awal-awal RF itu kan karena 2007 itu Agustus sebelum gue cabut ke Belanda, gue Hikmat, Chris Nadi dan Bobby Batara kan ke JAV naik mobil gue gitu kan. Ya itu yang Oh iya iya. dari waktu itu udah ada pembicaraan, udah oh gini-gini Rini udah ngomong, tapi selama perjalanan, wih kita jadi road movie nih bisa nih. Itu kita mengembangkan, oh semangat semangat semangat, terus sampai sana ada siapa nih? Yasin Ahmad nggak berhasil karena udah terlanjur pulang. Terus siapa lagi nih? Ahmad belakangan kan gue ke Kuala Lumpur. Oh ada Ho Yuhang, akhirnya Chris Nadi ke Ho Yuhang ngajak gue gitu. Kayak gitu. Jadi Hmm. dan karena penting, karena kan waktu itu kita belum tahu tuh bahwa di film festival tuh ada screen daily atau kayak Hollywood Reporter yang tiap hari, tapi kita berpikir ini penting dan ada orang dan kritikus, ada orang-orang penting gitu ya, dan kritikus film kan bagian dari ekosistem, jadi kita harus melakukan sesuatu nih gitu kan. Kebetulan waktu itu ada rencana RF kan, jadi kita wawancara Philip Cea, terus kita liputan. Nah kemudian itu, tapi sebelumnya di G-Fest kita udah ada terang bulan kalau nggak salah ya. Jadi udah ada Oh iya kita bikin terang bulan ya. bikin tiap hari cuman fotokopi doang, itu asik tuh, seru tuh. Iya iya Lah kopi itu lagi. betul itu idenya Hikmat ya yang Uh, bikin terang bulan itu untuk bikin buletin harian sebetulnya. iya karena kan Kita Mas, jadi pendamping festival ya. iya betul. Itu juga jadi kan dari situ kan. Waktu itu padahal kita belum ada, kecuali Rini ya. Kita kayaknya belum, nggak tahu lo udah kali ya yang belum Apa ngalami tuh? festival sebesar itu. Maksudnya festival di luar kan gue belum pernah waktu itu. 2000, Hmm. gue kan baru ke festival besar itu 2007 ketika gue di Belanda gitu kan. Jadi gue nggak tahu kayak Duluan gue gimana, baru tapi 2009. oh iya, waktu Iya Hongkong ya. baru Rotterdam. Oh Rotterdam, yang Hongkong yang lo di red Rotterdam. carpet, wah itu penting tuh. Oh itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu, Itu itu momen yang aneh sebetulnya di Hong Kong, tapi itu lain soal lah. oke, Iya. ini ada dari Gema Brima. Erik bilang waktu itu film belum jadi tradisi intelektual. Apa sekarang sudah jadi tradisi intelektual? Ayo Rik. Sebetulnya sih nggak bisa dibilang, saya tidak mau mengiris semua sejarah yang ada ya. Kan ini juga Hikmat ngingetin bahwa banyak sebetulnya dari kalangan sastrawan yang juga menulis film. Bahkan dari zamannya Armin Pane menulis film, Gayus Siagian juga menulis tentang film, Oh iya, kemudian iya, iya. Marcelli menulis tentang film. Nih.
Seno Gumira, Feven SP Wardana, banyak sekali nama-nama yang memang Putu sebelum Wijaya saya mulai gitu ya. nulis. Putu Wijaya juga demikian, dan seniman-seniman juga sangat sangat ini ya, menjadikan film sebagai salah satu kayak field of studies-nya juga, Ya. satu karena untuk menulis. Cuma memang tradisi itu tradisi yang berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia sih. Secara Hmm. sporadis ada muncul gitu di koran-koran. Sebenarnya sih menurut 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 gue Ki, karena waktu itu mungkin media massa masih ngasih tempat yang besar ya, mulai dari majalah Budaya Jaya, kemudian Ya. media massa umum kayak Kompas bikin Bentara, Tempo sendiri juga sesekali ngasih kolom Ya. untuk Dulu ada film Zaman kan? dan sebagainya. Zaman Ada terus Zaman. apa Mm-mm. lagi sebelum itu ya kan yang ya betul betul. Nah, Iya, situ nah, ya mm-mm. Sekarang apakah jadi tradisi intelektual? Menurut gue iya, udah mulai ya. Film tuh udah bener udah kata mulai, si mm-mm, Panji kan juga bilang kan sekarang udah mulai banyak skolar. Dan kan kita kalau banyak ngomongin sekolah. kajian kajian film kan eh, kajian film itu selalu interdisipliner atau apa namanya multidisipliner kan, maksudnya nggak cuma dari film studies yang khusus kajian studies kan kita berdua kajian studies kan S3-nya gitu. Hmm, Tapi mm-mm. kan ada juga yang anak apa misalnya nih anak apa namanya anak komunikasi atau anak psikologi tesisnya atau skripsinya tentang film kan ada. Jadi memang Iya, selalu iya. begitu. Sementara kita juga kalau ngomongin film teori kan kayak misalnya psikoanalisa gitu kan, kayak ya kan ngambil Hmm, Lacan, ngambil Freud itu kan juga saling saling itulah, saling iya. ya berkelindan apalah istilahnya. Jadi Iya maksudnya pasti nggak bisa dipisahkan sih. betul. Mungkin yang kalau ditanya apa bedanya dong film study sama yang lain, mungkin yang membahas itu ya formalisme film teori sejarah film ya Iya, yang iya, sifatnya sangat hardcore-nya gitu ya. Tapi itu pun masih ada ini ya, masih ada saling berkelindan itu. Termasuk juga area studies. Jadi kalau setiap gue datang, misalnya gini, kan kita ngomongin nggak tahu orang Indonesia biasa ya, kita kan selalu ngomongin orang Indonesia selalu nulis temanya tentang Indonesia gitu ya. Kebanyakan ya, kecuali Arif Budiman misalnya. Nah, itu setiap gue ke konferensi yang film studies, film itu kalau di Inggris kan ada MECSA kan, Media, Communication and Cultural Studies 3 itu film masuk ke situ. hmm, Kalau SCMS kan Society for Cinema and Media Studies, jadi media gitu kan. Nah, hmm, setiap gue ke sono dan apa namanya salah satunya tujuannya ya biar ketemu orang-orang yang gue kagumi dan hanya gue baca bukunya aja. Itu hmm, mereka nggak tahu tentang film Indonesia, nggak ngerti gitu. hmm. Film Indonesia apa tuh nggak tahu karena memang belum belum banyak gitu ya. Tapi ketika gue ke ASEASUK misalnya atau di Oxford tuh ada Southeast Asia Project gitu. Itu mereka nggak ngomongin film gitu, ngomongin Indonesia tapi misalnya uh, apa namanya perdagangan narkoba di perbatasan Kamboja dan Hmm. gitu-gitu loh dan Vietnam, udah Iya, iya. apaan gitu. Dan Hmm, gue satu panelnya itu sama yang bahas museum, yang ngebahas musik, kecuali waktu Asiasuk karena gue bikin panelnya. iya. Gue bikin panelnya Hmm, jadi film gitu ya, apa namanya. iya. Jadi ya selalu selalu ada di dua sisi gitu antara area studies sama dan mungkin juga karena Sama area film studies. area studies itu juga multidisipliner juga ya, interdisipliner, banyak Oh pendekatan gitu. iya, Gitu ya. iya, 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 Lo iya. pengalaman gitu Mm-mm. nggak ketika ini film studies kan Sebetul karena Indonesia mungkin sebetulnya, mm-mm. beririsan gitu atau Ya. gimana? Sebetulnya kalau dalam hal film studies, seperti yang tadi lo bilang, bahwa film studies ya memang objeknya film dan menggunakan teori-teori yang ada di dalam film itu sendiri. Awalnya kan memang dia lahir, kalau di UK tradisinya dari literatur, baru kemudian dia berkembang Ya. menjadi kajian tersendiri terpisah. Hmm. Makanya interpretasi tekstual banyak. Tapi kemudian kan body of um, body of work atau academic scholar-nya terbentuk kan, Ya. terbentuk dengan meminjam teori-teori dari Prancis, misalnya ya kita sebutlah nama Bazang, Metz dan sebagainya. Ya. Kemudian
belakangan kan banyak juga meminjam dari Itali misalnya. Em, Teori-teori dari Itali seperti, kok lupa namanya ya, ada Itali. lupa siapa. Belakangan terakhir ini banyak yang mulai Iya. diterjemahkan ke bahasa Inggris misalnya. Tapi pada dasar Amerika juga kemudian punya scholarsnya sendiri dalam film studies yang memang secara khusus meneliti mengenai kemungkinan possibility dari medium film, apa yang spesifik dari medium film. Kalau awal kelahirannya kan memang seperti itu kan, awal kelahiran kemunculan teori film, misalnya Lindsay Fagan ngomong mengenai kemungkinan-kemungkinan dari aspek formal dari film itu sendiri. Apa sih yang membuat film menjadi film gitu kan, kemudian Ya. misalnya teori-teori awalnya. Nah itu sebenarnya memang kalau misalnya dilihat dari kacamata film studies, di Indonesia bisa dibilang belum ada yang benar-benar ngambil aspek formal itu, Ki. Dan itu menjadi satu Ya. hal yang sebenarnya masih besar sekali ya bolongnya ya. Mungkin ya Ari Purnama dari Groningen yang sudah membahas. Ari Purnama sekarang udah pindah ke Amerika ya, ke Florida atau kemana? Aku lupa. Iya betul. Iya, Dia tentang apa ya ininya? Ingat nggak? tentang pencahayaan. Waktu di presentasi dia tentang black and white, terus bayangan gitu, tentang hubungan itu, terus gitu-gitulah. Dulu sih gue inget dia presentasi mengenai teknik chiaroscuro pada film Sang Pencerah. Iya. Waktu itu sebagai film untuk film biografi, dia mencoba mencari apakah ada hal yang spesifik dari teknik chiaroscuro itu. Teknik chiaroscuro itu kan teknik yang dipakai juga oleh misalnya ya Rembrandt ya dalam painting ya. Ada high contrast untuk objek-objek yang ingin disinari dan sisa ruang gelap gitu misalnya. Untuk ngasih lihat hal kayak gitu. Waktu itu seingatku sih perdebatannya lumayan seru. Apakah memang teknik itu secara partikular menggambarkan maksud tertentu dari filmmakernya atau tidak waktu itu. Tapi setidaknya itu sudah mulai masuk ke dalam teknik formalismenya ya. Iya. Nah sesudah itu kita sendiri kan nggak termasuk yang gitu ya Ki ya. Kita dikritik tuh, ngomonginnya konteks dulu tuh, ngomongin filmnya gitu. Kadang-kadang ada yang bilang gitu. Ya memang itu masih pendekatannya ilmu komunikasi, pendekatannya ilmu budaya. Waktu itu setuju nggak sama kritik itu Ki? Setuju nggak? Gue ngebalasnya gitu, biasanya satu gini, kan masing-masing tergantung kebutuhan ya. Apalagi kalau buat nulis di media mah nggak peduli soal itu selama dia punya nilai berita ada gitu kan. Satu itu nilai berita. Terus kedua ya formalisme itu kan sebenarnya kayak yang kita pernah diskusi yang lu bilang itu hanya salah satu pendekatan ya kan. Walaupun itu hardcore bahwa semua mengkaji film dan semua kritikus film harus khatam tentang formalisme kan sebagai bagian dari dasar-dasar mengulas film lah gitu ya. Cuman apakah kemudian harus dipakai selalu kan enggak sih menurutku karena justru sebaliknya ada hal-hal yang sama pentingnya, misalnya bagaimana sih gue pengen sekali menghancurkan mitos penonton itu misterius gitu kan, bisa nggak sih selera penonton itu ditebak gitu, bisa nggak? Nah itu kan, tapi kan masalahnya yang berikutnya adalah sama kayak waktu kita bahas buku menjegal kan, kita kan pemulung data ingat ya waktu itu datang dari nggak ada, dan kemudian ya itu IBOS kan belum ada sehingga kita masih jumlah penonton Indonesia, terus di box office Mojo itu Hollywood tapi gross gitu, kita nggak apple to apple gitu kan, kayak gitu kayak orang semacam Pak Yan Wijaya itu kan nggak apa-apa lah gue sebut nama, bisa itu dibagi dua gitu kan, misalnya berapa yang paling mahal, berapa yang paling murah, berapa kita tengah-tengah, nah kita hitung-hitung gitu. Tapi gue nggak termasuk yang nggak setuju karena nggak bakal valid, dalam arti nggak detail kan, beda yang ya itu kan di Pondok Indah sama di Bojong Kenyot beda itu iya. HTM-nya gitu ya, jadi harus tahu. Kemudian gue ya itu, jadi salah satu masalah kita kajian film karena penting kajian sejarah dan kajian ekonomi film, ekonomi politik ekonomi
gitu-gitu itu juga sama pentingnya gitu ya untuk misalnya bahasa tak edar kayak gitu itu juga penting gitu ya karena kan ya apalagi sekarang nih COVID tentang K3 misalnya dan lain-lain itu juga Kesehatan dan tidak keselamatan tidak kerja ya. tidak kalah penting gitu menurut Iya, iya, iya. Betul, betul. Ya, sebetulnya bisa dibilang sih itu memang masih sangat blank kajian mengenai aspek formal film dan mungkin teman-teman yang memang berminat sebetulnya itu masih jadi satu hal yang masih bisa digali lebih jauh. Karena sebenarnya bayanganku gini Ki, kalau misalnya kita ngomong mengenai film eksperimental gitu ya, sulit untuk bicara mengenai sejarahnya saja kan. Kita harus betul. ngomong soal aspek formalnya Oh iya misalnya. dong iya iya iya. Bahkan jangan jauh-jauh eksperimental ya. Misalnya film Teguh Karya gitu. Apakah ada pembahasan teknik editing yang dia pakai, teknik pencahayaan yang dia pakai, mise-en-scène-nya gimana, dan sebagainya untuk melihat body of work-nya beliau gitu, perkembangan beliau sebagai seorang filmmaker dan apa bedanya dengan Arifin Senur misalnya. Ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari situ sebagai sebuah format yang sifatnya spesifik. Itu memang belum pernah ada sih sebenarnya. Seingatku, nggak tahu kalau misalnya ada yang kelewat ya. Ya itu kecuali Ari Purnama terus ada satu lagi namanya Mbak Yai. Mbak Yai itu siapa namanya? Dia dosen senior di Binus, dia ngomongin Chiaro, ngomongin film-film Hanung dan dia ngebalik gitu bahwa yang gelap dan hitam itu di budaya Jawa itu tidak selamanya jelek gitu. Jadi justru dia dari awal nanya kenapa film-film Hanung tuh sang pencerah tapi gelap gitu kan, misalnya ternyata dilihat misalnya dari budaya Jawa bahkan ke tasawuf itu menarik tapi dia ITB dan bukan film tapi dia kajiannya film. Oh, oke. Itu ngomongnya tentang Kersiro terus pendekatannya itu misalnya kayak lir ilir itu kan mumpung padang bulan malam-malam suruh keluar nggak takut malam-malam gelap tapi justru orang bergembira kayak gitu itu menarik tuh jadi itunya ya itu tapi sedikit yang kayak gitu ya kayak Ari Purnama sedikit. Ya. Mungkin nggak karena kajian kita itu dari mulai Peransi kan satu lagi Prima di Tabrani siapa namanya bahasa rupa itu kan juga bahasa rupa tuh siapa? Dari ITB juga bahasa rupa iya yang dia ngomongin tentang bahasa itu juga agak kesana gitu ya maksudnya bahasnya teknis tapi emang sedikit sih apa mungkin karena pendekatan kita itu karena dari awal sejarah kajian film dan kritik film ini nggak tahu nih masih kemungkinan itu kan dari Ajar Asmara gitu ya Ajar Asmara dan satu lagi siapa ya yang Chinese itu kan wartawan awalnya dunia film dan lain-lain gitu kan terus kemudian ada Mas JB Kristanto wartawan Salim Said wartawan dan political science ya dan sosiologi bukan lagi kan S1-nya betul nggak ada yang pendekatannya gitu nggak ada pendekatannya yang pendekatannya beneran hardcore kayak gitu mungkin nggak tahu yang kajian mungkin ada di jurnal-jurnal di IKJ bayanganku sih di IKJ ada ya seharusnya bisa. Dulu kan ada jurnal di IKJ ada jurnal-jurnal internalnya tuh apa namanya lupa itu juga jadi salah satu yang bisa Nah ngomongin jurnal-jurnal itu ini kita 15 menit lagi kita ngebahas tentang usaha-usaha pengumpulan akses karya ilmiah yang paling yang paling termutakhir kan adalah ente bikin di blog tuh tentang apa tesis S3 dan S2 gitu ya coba ceritain tuh itu kemudian sebelumnya kan gue tahun 2011 ya 2010 atau 11 10 jurnalnya bikin yang Senarai 10 kayaknya tapi nggak 10 ya 2011 yang jadi terjemahannya itu ngumpulin juga waktu itu masih sangat sedikit sekarang lo kumpulin udah banyak terus juga sebelumnya Intan juga ya Intan nulis tentang film studies di Indonesia ya coba kenapa kok dan itu sangat penting tuh karena kita kadang-kadang disertasi atau tesis itu kan udah selesai nggak ada yang terbitin nggak ini hanya orang-orang kita yang tahu padahal penting ya terutama saling mensitasi gitu ya untuk ya pertama kan problemnya adalah sebetulnya itu semata-mata dari hasil ngumpulin bahan-bahan sendiri ya ketika riset tentang film Indonesia kan mau nggak mau ngumpulin penerbitan yang sudah pernah ada sebelumnya tentang film Indonesia jangan sampai kelewat kalau bisa jangan sampai lolos yang baju merah kalau bisa merah gue dong jangan sampai lolos
Jadi kumpulin sedapat mungkin, seensiklopedis mungkin ya istilahnya, benar-benar dari A to Z gitu. Nah, kemudian ngumpul-ngumpulin dengan segala macam mesin pencari yang ada, apakah itu Google Scholar, Web of Science, whatever. Coba cari, kemudian nggak puas, terus akhirnya berdasarkan nama-nama mulai cari secara partikular nama tertentu yang kita tahu studi tentang film Indonesia, coba cari nama dia, tambah dengan kampus dia, ketemu lah repositori masing-masing kampus. Udah, kemudian bikin daftarnya semata-mata awalnya ya untuk kebutuhan baca sendiri dan mengetahui wah apa aja sih yang udah diteliti, di mana aja sih bisa ketemu bahan-bahan yang kira-kira gue bisa pakai, argumen apa sih yang udah diajukan dan apa yang belum, gitu-gitu kan sebetulnya bagian dari riset. Makanya kemudian ketika terkumpul ini kayaknya membantu deh kalau orang-orang, kalau misalnya ini dijadikan semacam blog entry, semacam nggak usah database besar lah, hanya sebatas itu dulu aja. Kemudian kan akhirnya masuklah yang benar-benar memang kajiannya, object of study-nya tuh film. Meskipun ada yang bukan, kebanyakan sih tidak dari film studies yang ada. Misalnya Thomas Barker itu kan sosiologi, misalnya gitu ya. Kalau yang memang cinema studies ya Intan Paramadita, kemudian Anton Sutandio, Gaston Suhadi, itu memang film studies. Tapi kalau Gaston ya, Mas Gaston. Mas Gaston, kalau misalnya yang bukan ya Adi Anggono. Adi Anggono, beliau juga di film studies di Lancaster tentang film dokumenter misalnya. Tapi yang lain kan kebanyakan bukan. Tito Imanda antropologi misalnya, meskipun berkaitan erat dengan filmmaking gitu ya. Jadi dan ada bahkan yang tentang pergaulan bebas, tapi ternyata contoh-contohnya adalah film-film Indonesia. Oh ini bisa dipakai, atau misalnya tentang Indian Indonesian, orang-orang India di Indonesia. Ternyata banyak sekali membahas mengenai keluarga Punjabi, bagaimana mereka dan bagaimana keturunan India cenderung untuk berbisnis film, misalnya di samping bisnis tekstil, itu dijelaskan di situ, dan itu bisa menjadi sebuah latar belakang yang sangat baik bagi pelengkap penelitian yang berkaitan dengan aspek-aspek institusional atau kelembagaan film, dan mungkin dalam batas tertentu terhadap estetika filmnya juga gitu. Makanya itu tahap awal. Kan kalau lebih ideal lagi adalah apabila jurnal-jurnal ilmiah terkait itu dikumpulin juga ya, sehingga bisa membantu. Karena salah satu faktor juga seperti yang lo bilang Ki, bahwa banyak karya akademis itu udah di situ aja. Tidak dibaca ke publik yang luas. Mungkin ini perlu ada semacam jembatan juga ya, semacam gimana ya, ada publikasi yang lebih sifatnya lebih populer juga untuk bisa lebih beredar luas. Karena kalau nggak dibaca ya sayang upayanya. Karena itu kan nulisnya di media massa yang space-nya terbatas gitu kan, susah juga kan. Ya, juga. Terus ada dan kita beruntung ada Google Scholar sekarang kan, terus ada Google Books gitu kan. Iya. Tapi ada satu lagi yang harus kita yang harus kita hancurkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, gue bahas sekarang, cuek aja deh. Yaitu yang rezim Scopus itu sangat berbahaya menurut gue. Oke. Itu gimana Ki? Coba Ki cerita bagaimana itu, apa menguntungkan atau merugikan bagi scholar seperti ente yang terlibat dalam ini? Merugikan gimana? Satu, kayak kan ada kan kita kan ngomong suatu misalnya film studies yang terbesar di Eropa, di Inggris misalnya Mexa sama apa namanya SCMS gitu ya, atau ASEASUK, itu kan nggak ada urusannya sama Scopus gitu, tapi kita butuh mereka, butuh jaringan. Orang di SCMS gue ketemu Tom Gunning lewat, terus gitulah, Inga William gitu-gitu yang ini itu kan penting gitu kan, tapi karena nggak Scopus ya pakai biaya sendiri gitu kan, kayak gitu kan. Satu, terus bahkan kita bisa yang link yang kecil-kecil gitu, kayak gue ke exploitation cinema di Lincoln waktu itu, terus Cine Access gitu kan, link orang-orang yang sering gue citasi, orang-orang itu khusus tentang satu topik tertentu gitu. Satu itu. Terus kedua, Scopus itu kan mengandalkan kecepatan maksudnya. Jadi banal katanya, karena nggak sehari berapa, dalam seminggu ada 10, jadi kuantitas gitu. Jadi yang penting ini, dan larinya ke proceeding yang cuman 5 halaman 6 halaman, yang literatur review aja udah bisa gitu loh. Jadi
Padahal kan kita perlu Oh. sesuatu yang sangat dalam dan bisa, bahkan kalau bisa kita jadi berkontribusi gitu ya, itu nggak ada. Nggak Hmm. ada. Jadi orang kayak gue gitu misalnya, kalau misalnya kesini dong, misalnya ada mantan supervisor gue gitu ya, atau ada tokoh yang sangat gue kagumi, ikutan konferensi gue dong, atau ke jurnal gue dong, terus nggak Scopus jurnalnya, terus buat apa? Hmm. Padahal itu Hmm. hebat banget gitu. Pengen banget gue kayak itu idola gue kan, panutan Q gitu ya. Hmm. Tapi karena nggak bisa, Hmm. karena nggak dibiayain, terus juga gitu. Gak tahu kalau sekarang kayak apa Pusbang sekarang kita belum, Pusbang kan ganti jadi itu ya. Kita nggak tahu tuh gimana Dikbud atau apa dalam hal pembiayaan. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang kita jadinya tetap dibatas. Scopus mungkin boleh, tapi kan Scopus hanya, dan kadang-kadang bayar gitu-gitu yang bayar nggak apa-apa, dibayarin kampus. Kalau Scopus mah berapapun Oh, dibayarin kan. oh gitu Kasar ya gitu ya. modelnya ya. Iya kan itu Oh, kan, oke. jadi tapi ya, maksudnya ketika dibatasi, jadi gue nggak bisa lagi tuh ke Hong Kong. Ada society for apa tuh acara, ada apa komunitas Asian Studies, gue Asian Cinema Studies tuh di Hong Kong, ada Gina Hmm. Marsetti itu. Gue kesana tuh waktu itu ngomongin film tourism, ketemu Mas Igak gitu. Hmm. Nah ini, jadi ya Hmm. akhirnya nggak bisa ke sana kan. ASEAC misalnya, ASEAC kan penting, ASEAC kan. Hmm. Tapi kan ya gue pakai duit sendiri kayak gitulah, pakai duit sendiri karena nggak bakal dibiayain gitu. Nah ngomongin Iya, ASEAC, iya. no, kita tinggal 9 menit lagi nih, mau lanjut sesi kedua apa? Oh, Nah nggak tahu nih sebelum lanjut apa selesai, enggak sesi kedua. si Alexis kan, Tio Seko kan bikin surat cinta, dan lu kayaknya satu-satunya orang Indonesia yang nulis ya ngomongin Om Pao ya. Oh iya, ngomongin PAOK, Nah, betul. Betul. itu tuh Itu gimana tuh gimana lu bisa gimana? terlibat karena gelanggang itu ya, sinema dan gelanggang ya. Nah itu dia seperti tadi. Itu kayaknya kalau nggak salah festival film pendek Asia Tenggara Oh ini satu-satunya. ya, Kemudian itu nggak ada slingshot ya, lagi. slingshot bukan ya? Bukan slingshot ya, bukan. Slingshot, iya Slingshot. Slingshot kok. Slingshot, iya Slingshot Film Festival betul tahun Ya. 2007. Di situ ketemu Alexis dan dia menawarkan untuk menulis gitu ketika ngobrol-ngobrol. Hmm. Terus gue bilang, gue mau deh nulis soal soal Pao. Pao itu Fauzan Rizal. Ya. Akhirnya, oh dia seneng banget karena dia pengagum Pao kan. Pengagum Fauzan Wih. Rizal meskipun waktu itu Pao belum bikin Habibie dan Ainun. Hmm. Gitu. Gara-gara ya Sujiro Journey mungkin jatuh cintanya. Ya si Heroes Journey udah jadi, udah selesai, udah tayang di G-Fest dan Hmm. udah beredar dari mulut ke mulut, udah mulai jadi omongan. Tapi waktu itu gue bikin dua buat Kritisine. Kritisine itu website yang Hmm. didirikan Alexis Tioseko yang jadi salah satu tonggak bagi teman-teman para pengkaji film Asia Tenggara ya. Ya. Gue nulis dua, satu tentang itu, satu lagi interview dengan Pao karena waktu itu Ah, memang ah. uh, Alexis minta interview dong Pao-nya gitu. Terus Ya. akhirnya interview. Waktu itu Eh, dia ya. sebagai pembuat film eksperimental. Gitu. Tapi kalau secara keseluruhan nggak cuman lu sih ya, ada Paul Agusta nulis juga sama Ada Paul Agusta, ada Lisa Bona, Rahman. Rahman ya. Maksud gue, Betul, tapi kalau yang nulis betul. surat cinta cuman lu tuh. Waktu itu memang diminta sama Ya, dia. mantap. Diminta. Kalau nggak salah, ya, ya benar. Nah, ada Amir Muhammad juga nulis gitu. Wis. Gitu. Nah, sekarang salah Oke. satu penerus semangatnya Kirtisin itu majalah Nangki. Nah, yang lo ikut juga nulis tentang Ah, Isinema ya, iya, ya. Betul. Karena sama kita Akbar ya. ngomongin itu, Ya. itu si Davide Cazzaro. Itu kita ngobrolin di London waktu itu. Gue jadi pembicara salah satunya bersama dengan beberapa orang lain. Itu Hmm. diomongin banget kritisinnya. Oh, Sama orang yang ada di situ, Victor Van dari King's College, kebetulan supervisor dua gue sama satu lagi siapa, lupa namanya, dia orang ini juga, dan mereka relatif kenal sama Alexis Tioseko. Jadi waktu itu menggambarkan semangat di Asia Tenggara, teman-teman Asia Tenggara ini mengupayakan sesuatu bersama-sama. Kayak semacam itulah, kayak gitu. asik. Waktu itu. Sebentar. Itu Ini 5 tahun, menit. Itu 5 menit lagi. Kita mau sesi 2 atau mau udahan? nggak, nggak tahu Kira-kira. gimana. Gimana yang lain nih? Yang Mau, lain bisa terus. Tapi kita udah kehabisan bahan nih. Kita tanya jawab aja kali kalau mau. Sebetulnya tanya jawab sih bisa aja kalau mau. Ini ada sebetulnya Hikmat kelihatannya mau
ikutan diskusi juga nih, banyak komentar. Tapi Hikmat nggak, ya IG Live nggak bisa bertiga. Nggak bisa, nggak bisa. Nantilah kita ada Zoom atau apalah gitu. Mau lanjut? Kalau Kalau lanjut, Zoom, kata kalau Bang Zoom Panji ngapain? lanjut, Bang Panji beliau Oh, harus Akbar. nanya. Oh ya, Ya, Akbar kita juga lanjut aja ya. nulis. Ya, Akbar juga ini ya, ikut nulis di Nang di edisi yang sama kalau nggak salah ya. Akbar. Oh iya, Bar. Bar nulisnya di mana, Bar? Akbar tentang Sajani kalau Alexis nggak salah. sama Nika. Oh, Edisi terus 1. banyak Iya, iya, pertanyaan iya. belum jawab juga. Nih, nggak percaya sama rezim Ya, kita Scopus. bisa jawabin pertanyaan itu dan mungkin diskusi sama teman-teman yang lain Iya. sambil kurasa sih enaknya kita jawabin pertanyaannya. Ini Anggi nanya apa? Pertanyaanku belum Eh, dijawab, kata Anggi. sebentar, ada itu juga, terus ada juga si Mas Zaki Habibi nanya soal enakan mana nulis kritik film atau nulis kajian film atau paper gitu. Oke, bisa kita tanya itu. Oke, nanti. Tapi Bisa, bisa. kita tampung ya satu itu. Terus kedua tadi apa? Mantap. Nanti gini aja deh. Ini sebentar lagi saya matiin. Tanya. Saya matiin nanti sesi berikutnya kita sesi tanya jawab kayak siapa aja. Yang belum dijawab. Rasanya sih perlu pada ngobrol juga ya, teman-teman juga mungkin perlu mengungkapkan banyak hal dan saling diskusi ya. Iya betul. Ini si Ayu Kusasi ini Tito Imanda nih soalnya. Banyak Nanya loh apa? jurnal film yang di kampus. Nah, kita bisa dia sama Nosa dan lain-lain sama Panji kita bisa tembak buat bikin jurnal juga ntar. Nih, Aryo dan Usiri nanya kenapa nggak mengkaji formalisme gitu. Nanti kita bahas ya kalau. Oke, boleh itu bisa dibahas kenapa formalisme sedikit. Oh, Q&A tadi salah satunya ini juga kalau nggak salah Akbar nanya tentang gimana perjalanan dari kritikus ke scholar. Oh, kita kan judulnya tentang dari kritikus ke scholar belum. Oh iya. Nah, itu juga belum. Nanti kita bahas berikutnya. Ya udah kita okein dulu ya. Nanti karena ini perlu ada ini nanti kita dalam 2 menit lah ya. Karena mau di IG Live juga. Ya, kita ketemu lagi dalam 2-3 menit. Dadah. Nanti di tempatnya Erik ya. Bye. Erik, dadah. Oke, saya mulai. Oke, see you. Ya.